oleh Presiden Perancis yang demikian. Laknatullah, manusia paling bejat, manusia paling hina. Mereka membolehkan karikatur Nabi Muhammad yang mereka pikir itu adalah Nabi Muhammad. Itu bukan Nabi Muhammad. Itu mereka menggambar kejelekan, keburukan hati dan pikiran mereka, kejelekan sifat binatang mereka semua. Mereka lagi gambarkan, cuman mereka lontarkan kepada Nabi Muhammad. Padahal Allah lagi menjelaskan, membuka kejelekan pribadi mereka, kejelekan pemikiran mereka, kejelekan hati mereka, sifat binatang mereka yang Allah lagi jelaskan. Tapi kita sebagai umat Islam wajib membela Nabi Muhammad. Wajib hukumnya. Ingat, kalau kalian tidak membela Nabi kalian, bagaimana kalian mau berhadapan nanti di yaumil qiyamah minta syafaat Nabi Muhammad? Ditaruh di mana muka kalian? Karena pada saat ini, momen ini, kesempatan kalian untuk menunjukkan cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita bela Nabi Muhammad, kita bela sampai kapanpun, walaupun sampai titik darah terakhir, kita bela Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Kita jangan takut, saudara. Siapapun, demi Allah, andai kata tuh Presiden Perancis ada di sini, ketemu sama aneh akan potong tangannya. Biarpun bayar pun anak bakal mati, ada nggak peduli. Yang penting ada potong orang-orang yang menghina Nabi Muhammad. Kita penggal kepalanya, saudara. Begitu juga bagi orang pendukung penghina Nabi Muhammad, siapapun dia, kita jangan kasih hati kepada mereka. Lawan, antum lawan semua. Ente punya handphone, gunakan untuk berjuang. Hina lagi mereka semua, hinakan mereka semua. Ente siap menghinakan penghinaan Nabi Muhammad? Siap. Siap? Siap. Betul? Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Jangan ditinggalkan diam, saudara. Gak usah ente takut, gak usah ente, wah ini agama ini sih. Ada satu kiai goblok, ada satu umat Islam yang ngakunya umat Islam, ya, tahu Islamnya di mana, kita nggak tahu asal usulnya, nggak tahu mualaf di mana. Sok pintar Nabi Muhammad gak bakal marah, memang gak bakal marah. Dulu juga Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad gak marah, betul. Tapi kewajiban kita sebagai umat harus marah, karena Nabi itu simbol agama, Nabi itu simbol iman. Kalau kita beriman doa kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi, nggak sah iman kita. Belajar biar benar. Abu Jahal, emang kalau Abu Jahal susah deh, bapaknya bodoh. Jahlun ini kan bodoh nih, bapaknya bodoh, susah. Cuman ngomong doang, pelotot-pelotot, ngerti agama kagak, ngomong seenaknya aja. Betul, Nabi nggak marah. Sekarang kita begini deh, ya. Kalau dia lagi jalan sama bininya, ya, kita ambil kotoran, kita templokin di muka bininya, kira-kira yang dia marah nggak? Kenapa marah? Belum tentu istrinya marah, kenapa dia marah? Kalau enggak, dia lagi jalan sama orang tuanya, kita cita kepala orang tuanya, blekat, marah enggak anaknya? Marah enggak? Kalau ada ente punya guru dihina, ente marah enggak? Marah. Ente punya orang tua dihina, marah enggak? Marah. Ente punya kiai dihina, marah enggak? Ente punya diri dihina, marah enggak? Kalau diri kita dihina, marah. Dari orang tua kita dihina, marah. Guru kita dihina, marah. Kiai kita dihina, marah. Apakah diri kita, orang tua kita, guru kita, kiai kita lebih mulia dari Nabi Muhammad? Tidak. Apakah mereka sudah jelas akan memberikan syafaat? Belum tentu. Tapi Nabi Muhammad sudah jelas. Tidak ada lagi, saudara. Jangan giliran kiainya baru disinggung sedikit udah marah.
Baru seminggu sedikit udah ngotot. Kita bela guru kita bela kiai kita bela organisasi kita. Yang kayak begini nggak perlu yang kayak gitu nih. Bela-bela. Yang kalian harus bela adalah baginda Rasulullah yang sudah jelas akan memberikan kepada kalian syafaat, pertolongan, keselamatan. Ingat, antum jangan takut. Kalau ada siapapun yang menghina Nabi Muhammad, ya, kalian bertemu dengan orang penghina Nabi Muhammad, diapain? Siap? Benar? Yakin? Awas. Siapapun dia, nggak usah banyak ngomong. Walaupun diri kalian membunuh, kalian akan dibunuh. Siap bakal mati? Siap kalian mati? Siap mati untuk membela Nabi? Siap ngeluarin darah untuk Nabi? Siap dipenjara untuk Nabi? Siap kalian difitnah untuk Nabi? Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Awas. Sakit hati saya, Allah. Hampir tiap malam saya ngajar keliling baca maulid, muji-muji Nabi. Orang yang kita cintai, orang kita harapin, ya Allah, dihina sakit. Gak rela, gak ikhlas hati ini, gak nerima sampai kapanpun. Makanya kita semua jamaah kita, Majelis Muhin Nufus, kita sama-sama mengutuk Presiden Perancis. Laknatullah, binatang dia, bukan manusia, setan yang telah menghina Nabi kita. Setuju? Kita mengutuk Presiden Perancis, binatang, setan, iblis dia, bukan manusia. Gak punya moral kemanusiaan, biadab. Dan begitu juga kepada pendukungnya yang menyatakan, oh nggak perlu kita marah, walaupun dia bangsa kita sendiri, walaupun dia agama sendiri. Mereka pengkhianat, mereka adalah setan, dajjal yang menyerupai manusia. Jangan kita kasih terima, tidak boleh tunjukkan kemarahan kita, ya, tunjukkan kita benci kepada mereka. Di mana? Di antara produk-produk mereka kita boikot. Jangan kalian beli. Kan ada kalian punya handphone, lihat produk-produk mereka, jangan dibeli. Jangan beli dimanapun. Udah beli sama bangsa kita, beli produk kita, ya. Berhentiin tuh beli yang merek-merek Danone. Gak usah beli lagi itu yang merek Aqua, gak usah dibeli. Beli yang lain lagi. Susu berhentiin. Belanja jangan di Carrefour, jangan belanja. Ente suka ke Carrefour? Enggak. Ya, makanya punya duit. Kagaknya bukan karena ngebekon, nggak punya. Masya Allah, apa sih? Jangan tunjukkan kebencian kita kepada mereka. Ini yang anak maksud. Yuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, antum ya tiap ini baca maulid, malam Rebo baca maulid, malam Kamis baca maulid. Yang antum puji siapa? Nabi Muhammad. Apa artinya antum puji-puji tapi antum gak punya rasa sakit, gak punya rasa benci kepada orang yang membenci, mengatai, menghina Nabi Muhammad? Sakit gak itu? Sakit tidak? Betul? Marah tidak? Lalu kalau ente sakit, ente marah, apa bela ente kepada Nabi Muhammad? Apa yang pernah ente korbankan untuk Nabi Muhammad? Coba tanya. Ente pernah apa? Sekarang kayak begini, apa bela ente kepada Nabi Muhammad? Kemarin ikut turun? Ikut turun? Ini bela Nabi Muhammad. Anak nggak turun Habib, tapi anak bikin status anak sebarkan Rasul. Masih alhamdulillah. Walaupun anak nggak turun Habib karena anak sakit apa, anak berdoa kepada Allah. Tetap anak ngutuk. Di mana majlis anak ngomong bagus. Udah turun kagak, punya handphone cuman buat main COC doang. Ya, doain kagak, malahan ya udah nggak usah ikut-ikut. Nabi Muhammad juga pemaaf, Nabi Muhammad juga pengampun.
ngampun. Nabi Muhammad juga nggak kayak gitu. Si goblok emang dasarnya. Si Abu Jahal nih menggoblok-gobloknya manusia. Ya. Maka dari itu nih, ya Allah, emang kalau yang namanya abu-abu deh beres sudah. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Termasuk itu juga. Ya, kenapa? Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa alaihi salam. Fir'aunku lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aun Nabi Musa, Fir'aun yang mati tenggelam, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Fir'aunnya di zaman Nabi itu Abu Jahal. Abu Jahal. Ya hampir beda, hampir nggak jauh beda. Abu Jahal sama Abu Jahal nggak jauh beda. Begitu. Nggak jauh beda mereka berdua. Kenapa? Karena dahsyatnya mereka. Ya, dahsyat mereka semua. Kita doakan kalau mudah-mudahan ya si Abu Janda itu dapat hidayah biar dia sadar. Mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan dia bertobat. Kalau nggak bertobat, ya Allah, hukum dia, ya Allah, berikan dia stroke yang ada obatnya, ya Allah. Dia akan tangannya bengkok, ya Allah, keriting tuh tangan. Biar palanya muter ke belakang, ya Allah. Biar orang tahu, jangan dimatikan dulu, ya Allah, bertahun-tahun biar jadi tontonan, ya Allah. Sabu janda tuh kurang ajar. Demi Allah, kalau berjanda ada di sini ketuanan cekek batang lehernya. Kurang ajar tuh anak. Kalau Anda nggak bisa, Anda belum paham, Anda jangan ngomong begitu. Ini kurang ajar. Tapi antiknya orang yang menista agama di negeri kita didiamin, di negeri kita diantepin, di negeri kita justru diamanin, dikasihkan fasilitas. Tapi orang yang bela agama justru dipersempit, ya, dicegah, ditangkap, dihukum, dibui, diusir. Tungguin aja azab-azab dari Allah. Rezim-rezim yang kayak itu bakal Allah hancurkan. Mudah-mudahan dengan ke bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad, Allah hancurkan mereka semua. Dan mudah-mudahan kita doakan imam besar kita Habibana Rizik bakal turun nanti hari Senin. Dan hari Selasa bakal datang, Allah selamatkan beliau. Allah lindungi beliau. Allah lindungi keluarga beliau. Allah lindungi daripada para orang-orang munafikin, orang-orang PKI, orang-orang kafirin, Yahudiin. Dijauhkan dan Allah lindungi, bisa berkumpul bersama kita. Kita bisa berjuang bersama mereka, merubah negeri kita menjadi negeri yang baik. Dan mudah-mudahan mengangkat derajat umat Islam, menyatakan kemenangan bagi umat Islam, menyatakan kemerdekaan bagi Republik Indonesia, mengusir bangsa-bangsa yang ingin merasakan, ingin merebut, menjajah negeri ini, biar mereka keluar dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti pada tanggal siap itu, siap turun menyambut imam besar kita. Siap turun untuk datang ke Cingkareng menyambut imam besar kita. Siap kita bikin spanduk-spanduk selamat datang imam besar kita Habibana Rizik. Siap bikin spanduk, tampilkan dimanapun, kita sambut kedatangannya. Kita bikin Facebook kita, keluarkan kita selamat merhaban kedatangan. Bangkitkan kesemangatan umat Islam. Antum punya handphone sekarang, gunakan, bikin. Kami umat Islam senang dengan kedatangan Habibana Rizik. Terus antum bikin dengan perkataan. Selain antum mencela Presiden Perancis, siapa namanya, si Macroni, Macroni kan? Ya kalau nama juga ada Macroni, ketimpannya juga ada kempes. Orang kayak begitu, ya Allah, tuh matinya nggak habis pikir tuh orang tuh. Ya, kita serahin sama Allah deh. Ya, kurang ajar lu nanti. Makanya lu sampai sakit-sakit, nyesek-nyesek, kita ngomong doang, ya. Tapi ya udah bisa ngomong doang.
mau nyamperin kejauhan, nyamperin maksudnya kita nggak bisa ketemu, kita duluan. Kalau dekat kayak begini ya Allah, nggak banyak ngomong lagi. Iya udah, mau ngapain dari dulu diajar silat Betawi masa nggak digunain? Iya, Masya Allah. Jadinya anak pesan mantum semua, ya siapapun antum, tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, belain Nabi Muhammad, belain martabat Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad. Siapapun penistaan Nabi Muhammad, yang memfitnah Nabi Muhammad, yang menghina Nabi Muhammad, siapapun dia, kalau ada di hadapan antum jangan tinggal diam, pukul, gebukin, matiin. Siap? Siap. Ingat tuh, siapapun dia yang menghina Nabi Muhammad, mau siapapun dia, kalau ada di depan antum, pukul, gebukin, matiin. Siap? Siap. Takut penjara loh. Takut. Siap penjara? Siap. Nggak nangis? Nggak. Tak pasti tanya, enggak Pak. Kenapa begini? Saya disuruh Habib, gue nih bawa. Nah, awas nih. Saya disuruh Habib Pak, malam Kamis Habib ngomong begitu, saya ikutin. Bukan enaknya ujung-ujungnya begitu tuh. Begitu nggak? Nanti kalau ditangkap begitu nggak? Nggak. Benar? Benar. Nggak di sini apa di sana iya? Awas nih. Harus apa lagi yang dipikirin? Masih pada muda. Lihat orang Chechnya, gurunya menghina, mau suruh bikin karikatur, dia kesel. Dia tungguin gurunya pulang, dipegang, dipotong palanya sama dia, dipenggal, dia masukin esok. Ini penghina baginda Rasul. Ditangkap, ditembak mati sama polisi. Jenazahnya disambut oleh jutaan manusia yang kubur. Apa begitu? Kapan lagi antum bisa kayak begitu? Asal ikhlas, benar-benar cinta, bukan karena anak, jangan karena anak. Cinta antum kepada Rasulullah. Kalau ada yang kita lawan, bunuh mereka semua. Nggak apa-apa udah. Ditangkap, dibunuh, nggak apa-apa. Antum pas bangga pada yaumil qiyamah, pada saat dibangkitkan oleh Allah SWT di yaumil qiyamah, antum bangga dengan berlumuran darah. Pertama, mana orang-orang syahid saya ya Rasulullah? Kenapa engkau? Ya Rasulullah, waktu di dunia ada yang menghina engkau ya Rasulullah, ada yang mencaci maki engkau ya Rasulullah. Aku nggak kuat, cintaku kepada engkau ya Rasulullah, aku bunuh untuk orangnya, aku pun dibunuh ya Rasulullah. Bangga nggak kayak gitu? Enggak. Rasulullah langsung senyum, Masya Allah. Kita merasa bangga di situ. Tapi orang yang pada diam aja bisa apa? Kata Rasulullah, kau masuk surga jaminanku, kau berikan pertolongan kepada keluargamu 70 orang. Orang yang menikmati syahid bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Masya Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang membela agama, orang-orang yang membela dinul Islam, orang-orang yang membela akidah, orang-orang yang membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah, memang sudah akhir zaman. Makanya balikin lagi antum semua. Anak pesan, gak kuat karena kalau menyebut Nabi Muhammad sampai dihina kayak begitu. Kenapa? Kesal kita ada, nahanin kalau ada orangnya enak, cuma sayang orangnya jauh. Ini yang membuat jadi kesal kita. Nahanin ya Allah, ini kemarahan kita. Bayangin, Masya Allah. Awas antum semua, jangan kasih kesempatan kepada mereka penista agama, penista Al-Quran, penista Nabi Muhammad. Jangan kasih celah untuk mereka dimanapun ada, omelin, lawan mereka semua.
walaupun nyawa kita terlepas, ya, karena kita jundun Nabi Muhammad, karena kita tentara-tentara Nabi Muhammad, jundullah, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita para prajuritnya. Kapan lagi, mumpung kesempatan ada, kita umat Islam dilatih cinta kematian, mati yang mulia, mati syahid. Kita cinta, harus satu, nggak usah takut, nggak usah takut, cintai Nabi Muhammad, mati dalam keadaan Nabi Muhammad. Orang tua bangga, masya Allah, ini anak meninggal, iya, anak-anak meninggal karena bela agama, anak bangga, syahid fisabilillah, bangga. Di zaman dulu ada seorang janda punya anak 3. Pada saat mau perang Badar, yang satu usianya 16 tahun, 15 tahun sama 13 tahun, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya daftar ya Rasulullah. Perempuan gak boleh ikut perang, kata Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, anakku aku daftarkan untuk perang bersamamu. Baik, kata Rasulullah, siapa tulis namanya. Perang lagi berkecamuk. Sudah berapa usianya? 16 tahun. Sudah diterima. Ibunya balik, dipeluk anaknya. Nah, lawan musuh-musuh Allah, lawan musuh Allah, lawan orang-orang kafir yang ingin menghancurkan agama Allah, lawan mereka yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Ibu lebih senang kau pulang nama daripada kau pulang tanpa cacat. Tumpahkan darahmu sebagaimana ayahmu tumpah darah di medan perang. Tumpahkan darahmu, nak, susul ayahmu. Gak disuruh pulang tuh anak, susul ayahmu. Lawan mereka semua orang-orang kafir. Tunjukkan bahwa engkau gigih membela agama Islam, kau gigih berjuang bersama Rasulullah. Cepat jalan sana, lawan, bunuh mereka semua orang-orang kafir dan musyrikin. Siap ibu, ibunya ngeliatin tuh anak gagah berani. Ibunya pulang, dia nunggu. Ibunya nunggu kabar anaknya mati, bukan nunggu kabar anaknya pulang. Tuh anak ke medan perang, nyabut, dia masuk di medan perang, dia sabet tuh kafir, dia bunuh dengan lincahnya. Dia bisa membunuh puluhan orang-orang kafir, dia bunuh semua. Dia ke pesawat pedang, dia maju. Dia ke tancap panah, dia maju. Dia ke lempar tombak, dia maju. Terus dia bunuhin orang-orang kafir sehingga tertebas lehernya meninggal. Maka sahabat melaporkan lagi, ya Rasulullah, anak si ibu itu meninggal ya Rasulullah. Kasih kabar kepada ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kau mau ngasih tahu anakku meninggal? Iya ibu. Alhamdulillah ya Rabb, aku bangga dengan punya anak menegakkan agama Allah. Dia gugur sebagaimana ayahnya pahlawan, ayahnya syahid. Anak hamba ya Allah syahid ya Rabb, alhamdulillah. Gak nangis. Dibawa lagi nomor 2, ikut ibu sekarang yang 15 tahun. Kata Rasul, mau ngapain lagi? Daftarkan anakku satu lagi ya Rasulullah. Nama usianya 15 tahun. Nah, kau tahu ayahmu gugur di medan perang? Iya. Kau tahu kakakmu tadi gugur di medan perang? Iya, ibu. Susul mereka berdua, nak. Kau harus jadi seperti mereka berdua. Mati dalam memegang agama Allah, mati dalam membela agama Allah, mati di dalam membela ajaran Islam. Mati kamu, nak. Aku tunggu kabar kematianmu. Bukan ibu kejam. Ibunya turun lagi, pulang lagi. Tuh anak nyamuk lagi 15 tahun, membunuh lagi orang-orang kafir. Dia aja puluhan orang kafir mati di tangannya. Jiwa pahlawan keturun kepada anaknya. Bapaknya pahlawan, anaknya pahlawan. Bapaknya berani, anaknya berani. Dia putar, dia bunuh itu orang kafir. Akhirnya tertebas pula datang kabar lagi, ya Rasul,
anaknya si fulana meninggal lagi. Habarin lagi kata Rasul. Ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu kau mengkabarkan anakku meninggal? Iya. Alhamdulillah ya Rabb, kau telah memberikan karunia yang besar kepada hamba ya Allah. Alhamdulillah. Gak nangis. Bawa anak lagi yang terakhir 13 tahun, daftarkan lagi. Terus kamu ngapain lagi? Aku daftarkan lagi ya Rasulullah, anakku yang terakhir daftarkan lagi. Anak yang umur 13 tahun. Nah, lebih baik ibu, apa kau takut di medan perang? Tidak ibu. Kau tahu ayahmu dan kedua kakakmu gugur di medan perang? Iya. Apa kau ingin hidup bersama ibu atau ingin menyusul ayahmu dan kakakmu? Aku ingin menyusul ayah dan kakakmu. Nah, ingat, darah yang mengalir badanmu adalah darah ibu. Ibu yang menyusul ibu, maka ibu tidak ridho kalau darah itu tidak kau korbankan, tidak kau keluarkan di medan perang. Keluarkan untuk mendapat ridho ibu. Keluarkan, lawan mereka semua orang kafir. Jangan mundur, jangan takut. Jangan kau mundur menghadapi orang kafir. Siap ibu. Dipeluk sama ibunya. Tumpahkan darahmu, keluarkan nyawamu, babat mereka semua orang kafir. Siap ibu. Ibunya pulang lagi, duduk. Tuh anak ngamuk lebih dahsyat ngamuk daripada kakak-kakaknya. Dia ngamuk semua sampai dia bisa menobros masuk ke tempat markas itu, dia hajar, dia pun mati dipanah, dibunuh, ditombak sampai palanya berbuntung. Rasul kaget melihat anak 13 tahun yang dianggapnya 13 tahun bisa apa? Bisa mengalahi orang-orang yang besar lebih dewasa. Dapat kabar lagi, ya Rasul, anaknya fulana yang tadi ketiga, yang terakhir meninggal ya Rasul. Kata Rasul, ini hari aku yang menyampaikannya. Maksud Rasulullah ingin menghiburnya karena anaknya habis tiga-tiganya. Tetap assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah, ibunda, ya Rasulullah, kau ingin menghabarkan anakku yang ketiga meninggal? Iya. Nangis saudara ibu. Kata Rasulullah, jangan kau nangis, jangan nangis ibu. Ketiga anakmu sudah di dalam surga sekarang bersama ayahnya. Sahabatku, ayahnya bersama anak-anakmu sekarang di dalam surga. Aku dapat kabar dari Allah. Allah memberikan fasilitas yang lebih hebat. Allah memberikan istana yang lebih hebat. Dan Allah sambut dengan para bidadari ruh anakmu. Tangis nih si ibu. Jangan nangis. Ya Rasul, aku menangis ya Rasul bukan sedih karena anakku pada mati, bukan. Lalu kau menangis bagaimana? Aku sedih ya Rasul, kenapa anakku cuma 3? Kalau anakku 20-nya aku suruh dia berjihad fisabilillah, biar aku habis anak, asal tegak hukum Allah, dia meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sanggup kita begitu? Ibu sanggup kayak begitu ibu? Bapak sanggup? Suruh anak mati sanggup? Itulah iman kita. Luar biasa saudaraku. Makanya ayo tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada agama. Karena kita adalah prajurit-prajuritnya Nabi Muhammad yang ditanamkan cinta untuk kematian. Ayo sebelum kita tutup, kita baca qasidah bareng-bareng, qasidah para jundun Nabi Muhammad, para tentara pembela agama Islam. Ayo kita baca bareng-bareng. Ayo pakai hadrah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk negara, bangkitlah untuk agama, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata,
Sallu ala Muhammad. Al-Quran imam kami, Al-Quran Pedoman kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami, satukan kami, aksi bela Islam, bela Islam, Allah Allahu Akbar, bela Islam, bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Imam kami, Al-Quran
Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menyebut nama Allah di malam yang penuh dengan keberkahan, hati kita tergoncang, hati kita tambah kuat, hati kita tambah cahayanya untuk membela agama Islam, untuk mencintai baginda Rasulullah.